Setahun setelah Perang Badar, dunia Arab masih menggema dengan kemenangan umat Muslim atas kekuatan besar Quraisy. Dalam sebuah pertemuan di Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk membalas kekalahan mereka yang memalukan. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang terhormat, menyatakan, "Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah kekuatan yang tak terkalahkan, bahwa kekalahan kita di Badar bukanlah akhir dari segalanya." Namun, di balik suara riuh pasar, ada perencanaan yang lebih gelap. Abu Sufyan memutuskan untuk menghimpun pasukan yang lebih besar dan lebih kuat dengan tujuan menghancurkan kaum muslim yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan Quraisy. Untuk Hindun, perang ini adalah urusan pribadi. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, yang mati di Badar, bukan hanya sosok yang dihormati, tetapi juga merupakan simbol kekuatan dan kehormatan keluarganya. Sekarang, Hindun merasa bahwa dia harus mengembalikan kehormatan keluarganya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti balas dendam yang kejam. Pasukan Quraisy yang kini berjumlah 3.000 orang ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan. Mereka membawa 200 kavaleri, ratusan unta, serta wanita yang akan berperan sebagai penyemangat di medan perang. Setiap langkah mereka penuh kebencian, setiap gerakan dihitung untuk menghancurkan umat Muslim yang baru mulai tumbuh di Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW menerima kabar tentang persiapan pasukan Quraisy yang akan menyerang. Beliau segera memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Setelah menerima laporan intelijen yang menggambarkan kekuatan Quraisy yang lebih besar, banyak sahabat yang menginginkan untuk bertahan di kota, karena medan Madinah memberikan banyak keuntungan pertahanan. Tetapi, dalam sebuah musyawarah yang penuh dinamika, para sahabat muda seperti Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, yang tidak terbayang dalam hati mereka untuk mundur dari pertempuran, bersikeras bahwa umat Muslim harus keluar dan menghadapi Quraisy di medan terbuka. Hamzah, yang dikenal dengan keberanian dan kecintaannya pada perjuangan, ikut mendukung pendapat ini. Rasulullah SAW, dengan bijaksana, akhirnya memutuskan untuk mengikuti keputusan mayoritas, meskipun ada kekhawatiran tentang jumlah pasukan yang lebih kecil. Pasukan Muslim, yang terdiri dari sekitar 700 orang, mulai mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Uhud. Keberangkatan pasukan Muslim adalah momen yang emosional. Banyak sahabat yang merasakan beratnya keputusan ini, namun mereka percaya bahwa kemenangan atau kekalahan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua demi agama, demi mempertahankan hak mereka untuk hidup dalam kedamaian dan menjalankan ajaran Islam. Pasukan Muslim tiba di Gunung Uhud, sebuah kawasan yang terkenal dengan medan yang sangat sulit, dengan Gunung Uhud yang menjulang tinggi di belakang mereka. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menempatkan para pemanah di Jabal Rumat, sebuah bukit kecil yang menghadap ke medan perang. Keputusan ini didasarkan pada pentingnya menjaga garis belakang mereka dari potensi serangan musuh. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Jabal Rumat, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, dengan perintah yang sangat jelas. Tahan posisi kalian dengan tegas, jangan bergeser dari tempat ini, bahkan jika kami menang atau bahkan jika kalian melihat kami kalah. Jangan biarkan pasukan Quraisy menyerang kami dari belakang. Pasukan Quraisy mulai mendekat dengan formasi yang rapat. Mereka berusaha untuk mengejutkan pasukan Muslim dengan kekuatan besar mereka. Di antara mereka, banyak yang bersemangat untuk balas dendam atas kekalahan di Badar. Hindun binti Utbah berdiri di belakang barisan pasukan Quraisy, berteriak-teriak menyemangati mereka, berjanji kepada prajurit yang berhasil membunuh Hamzah akan mendapatkan hadiah besar. Meskipun menghadapi musuh yang lebih besar, semangat umat Muslim tetap membara. Mereka tahu bahwa kemenangan bukanlah segalanya, yang lebih penting adalah keberanian untuk berjuang di jalan Allah, apapun yang terjadi. Pertempuran dimulai dengan sorakan dari kedua pihak. Talhah bin Abi Talhah, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, maju dengan percaya diri, menantang siapa saja dari pasukan Muslim untuk bertarung. Ali bin Abi Thalib, dengan pedang Zulfikar yang terkenal, menanggapi tantangan ini. Dua pejuang hebat bertarung dengan kekuatan luar biasa. Dalam duel yang cepat dan penuh kecermatan, Ali berhasil mengalahkan Talhah. Sebuah pukulan telak mematahkan semangat pasukan Quraisy. Wajah pasukan mereka mulai menunjukkan kebingungan, dan pasukan Muslim mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Pasukan Muslim, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, melancarkan serangan yang terorganisir dengan baik. Hamzah, yang dikenal sebagai singa perang, memimpin pasukan di garis depan.
Dengan gerakan yang tak terhentikan, dia memotong garis pertahanan Quraisy, membuat pasukan mereka semakin terpojok. Pasukan Quraisy mulai mundur, dan umat Muslim meraih kemenangan awal. Harta rampasan perang terlihat di medan, yang menjadi godaan bagi sebagian pemanah yang ditempatkan di Jabal Rumat. Khalid bin Walid, yang saat itu masih berada di sisi Quraisy, melihat potensi celah dalam strategi pasukan Muslim. Dengan kecerdikannya, dia memutuskan untuk memutar pasukannya melalui celah di belakang Jabal Rumat. Pasukan berkuda Quraisy yang cepat menyerang dari belakang membuat pasukan Muslim terpecah dan kebingungan. Beberapa pemanah yang meninggalkan pos mereka tanpa izin Rasulullah SAW menyebabkan kekacauan besar. Serangan mendadak dari pasukan berkuda Quraisy membuat pasukan Muslim terperangkap di antara dua sisi, depan dan belakang. Di saat yang kritis ini, Hamzah, pahlawan terbesar dari pasukan Muslim, jatuh syahid akibat tombak yang dilempar oleh Wahsy, budak yang dijanjikan kebebasan jika berhasil membunuhnya. Darah syahidnya mengguncang hati umat Muslim, tetapi semangat mereka tidak padam. Setelah pertempuran berakhir, umat Muslim berkumpul untuk menghitung kerugian mereka. 70 sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib dan para pahlawan lainnya. Di balik kehancuran, ada pelajaran berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Rasulullah SAW, meski terluka parah, memimpin doa bagi para syuhada. Beliau mengingatkan umat Muslim bahwa kekalahan ini bukanlah akhir, tetapi bagian dari ujian iman dan kesabaran. Gunung Uhud kini menjadi saksi bisu dari pelajaran terbesar dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim tidak hanya belajar tentang strategi perang, tetapi tentang pentingnya ketaatan, kesabaran, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala ujian hidup. Walaupun pertempuran ini berakhir dengan kekalahan bagi pasukan Muslim, pelajaran besar yang mereka dapatkan jauh lebih berharga. Rasulullah SAW mengajarkan mereka untuk tidak pernah merasa putus asa, karena setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah yang memiliki hikmah yang tersembunyi. Mereka belajar bahwa dalam hidup, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh keteguhan hati, ketabahan dalam menghadapi kesulitan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertempuran, Rasulullah SAW dan pasukan Muslim kembali ke Madinah membawa luka-luka fisik dan emosional yang dalam. Tetapi mereka kembali dengan semangat yang tak tergoyahkan. Perang Uhud mengajarkan mereka tentang pentingnya strategi, disiplin, dan yang paling penting, pengabdian sepenuh hati kepada Allah. Madinah, para sahabat mulai merenungkan apa yang terjadi di Uhud. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang diambil, baik itu strategi yang kurang tepat atau kelalaian di medan perang, memiliki konsekuensi. Namun mereka juga menyadari bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, bahkan di saat mereka merasakan kekalahan. Di pihak Quraisy, meskipun mereka berhasil meraih kemenangan sementara, mereka juga mulai merasakan kegelisahan. Abu Sufyan, meski merasa bangga, tahu bahwa mereka belum sepenuhnya mengalahkan umat Muslim. Kekuatan iman umat Islam ternyata tidak bisa dihancurkan oleh kemenangan di medan perang. Rasulullah SAW, meski terluka, tetap bersemangat untuk mempersiapkan umat Muslim untuk ujian berikutnya. Beliau mengingatkan mereka bahwa setiap pertempuran adalah ujian yang harus dijalani dengan penuh keteguhan dan tawakal kepada Allah. Beliau juga menekankan bahwa kemenangan yang sejati bukan hanya kemenangan fisik, tetapi kemenangan hati yang bersih dan teguh dalam iman. Kepercayaan dan kekuatan yang diperoleh pasukan Muslim dari pertempuran ini tak bisa dihitung hanya dengan angka. Meskipun mereka menderita kerugian, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip mereka, yaitu keimanan yang tak tergoyahkan, rasa persatuan yang kuat, dan tekad untuk memperjuangkan Islam hingga akhir hayat. Perang Uhud, meski diwarnai dengan kesedihan, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Perjuangan mereka mengajarkan kita bahwa di setiap pertempuran, baik fisik maupun spiritual, ada kemenangan yang lebih besar yang menanti. Kemenangan yang tidak hanya dilihat dengan mata telanjang, tetapi dengan mata hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Hingga hari ini, Gunung Uhud tetap menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan kekuatan iman. Para syuhada yang gugur di sana tidak hanya dikenang karena keberanian mereka dalam pertempuran, tetapi juga karena keikhlasan mereka untuk berjuang demi Allah. Mereka adalah para pahlawan yang mengajarkan umat Islam tentang makna sejati dari jihad. Perjuangan bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan hati dan keteguhan iman. Seiring berjalannya waktu, umat Muslim di Madinah semakin kuat.
Mereka belajar dari pengalaman Uhud, memperbaiki kesalahan mereka, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cemerlang. Perang Uhud tidak hanya memberikan pelajaran strategi militer, tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, dan pengabdian sejati. Perang Uhud menjadi bagian dari sejarah yang tak bisa dilupakan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan di jalan Allah, meskipun penuh dengan rintangan dan kesulitan, akan selalu ada ganjaran yang lebih besar di sisinya. Itulah yang akan terus menginspirasi umat Muslim untuk tetap maju dan berjuang dengan iman yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat di Perang Uhud. Perang Uhud mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada jumlah pasukan atau senjata, tetapi pada keyakinan, persatuan, dan keteguhan hati. Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang dengan penuh keikhlasan di jalannya. Semoga kisah Perang Uhud ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, terus berjuang untuk kebaikan, dan percayalah bahwa Allah selalu menyertai hambanya yang ikhlas.